Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pelajarannya, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa KM-nya? Bayu. Ayo. Babe. Wahyu sama Wahyu. Mimin. Duduk siap. Siap. Doa dimulai. Memberi salam. Kita bertemu kembali di pertemuan kita. Pada pelajaran hadis Madrasah Aliyah kelas 11. Kita memasuki pelajaran pada materi hari ini. Kita bahas materi yang kemarin. Oh ya, sebelumnya di absen dulu ya. Ya kepala 5 ya udah mau minum. Bapak. Hari ini ada yang sudah masuk. Naila Bu, ajar lagi Bu. Sumi Bu. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita membahas materi yang kemarin. Ada yang masih ingat materi yang kemarin? Tanggung jawab. Kompetensi dalam kebaikan. Banyak Bu. Yaudah yang bertanggung jawab aja. Ya. Setiap manusia itu kan harus memiliki sifat tanggung jawab atas apa yang dia berbuat. Dia harus memiliki sifat tanggung jawab. Banding room. Banding manusia. Banding harus memiliki sifat tanggung jawab. Coba Ningrum contohkan apa tanggung jawab ketika Ningrum berada di masyarakat ataupun berada di keluarga. Misalkan ketika ini ada di keluarga ya Bu. Jika punya adik tuh, misalkan apa adik teh mereka teh pengen makan dan sedangkan di rumah itu tinggal itu yang ada itu cuma nih sama adik ning. Nah, tanggung jawab nih sebagai kakak untuk menyayangi adik ning. Nah, memberi makan, terus jajan, gitu. Kalau di masyarakat, Kalau di masyarakat, misalkan mengadakan, kita misalkan tuh di daerah itu ada majlis mau mengadakan kerja bakti gitu, nah membersih, nah nanti tanggung jawab ini sebagai masyarakat di situ dengan masyarakat yang lain harus bareng-bareng bebersih di situ. Ya, bagus. Bukan yang ini, aduh. Này. Yang itu. Yang tadi. nah kemudian kita berlanjut ke materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang etos kerja pribadi muslim yang tinggi. Ada yang tahu di sini etos kerja itu apa? Kerja keras. Kerja keras. Ada lagi? Usaha. Ada lagi? Berusaha. Nah, pada intinya etos kerja itu adalah pemikiran bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang
kita inginkan, untuk kesuksesan yang kita inginkan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita untuk mempunyai etos kerja yang tinggi. Kita dilarang bermalas-malasan, kita dilarang menjadi beban seseorang, beban keluarga. Kita tidak boleh untuk meminta-minta, tidak boleh. Maka dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita untuk mempunyai etos kerja yang tinggi. Kemudian di sini hadis tentang etos kerja pribadi muslim yang tinggi. Ada yang mau membacakan hadisnya? Ya banget. Lucy boleh tolong? Oh. Ada salahnya sekolah, ada salahnya ayat antahiri isain ada kondisi akan adil bikram in mafi kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maka sagal rajulu kanzan akyaba min amali yadihi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa qadimihi fa huwa shadaqah. Artinya Artinya disampaikan kepada kami oleh Hisham bin Amran dari Ismail bin Ayyas, dari Bahir bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Mikdam bin Khalid Al-Zubaydi, dari Rasulullah. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha orang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat. Nah, hadis tersebut ini menjelaskan bahwasanya hadis di sini memberikan motivasi bahwa kita sebagai manusia harus memiliki etos kerja yang tinggi. Nabi melarang kita untuk bermalas-malasan, untuk bertopang dagu, jadi menunggu rezeki datang sendiri. Nah, Nabi melarang kita untuk itu. Kemudian, apakah pekerjaan itu berkaitan dengan dunia saja? Tidak ya. Nah, kesuksesan itu kita bisa ambil di dunia maupun di akhirat juga. Kesuksesan di akhirat bisa kita ambil apabila kita mempunyai etos kerja yang tinggi di dunia, tapi dalam hal ibadah. Contohnya seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita mau mendapatkan kesuksesan di dunia, maka kita harus bekerja di dunia, harus bekerja sesuai apa yang kita inginkan. Nah, kemudian manfaat dari etos kerja. Setiap sesuatu pasti ada manfaatnya ya. Manfaat yang pertama yaitu menjaga kehormatan diri. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat pribadi maupun keluarga. Kemudian menjadi sarana beribadah kepada Allah dengan bekerja keras. Kemudian memperkuat karakter seseorang. Seperti kan kalau kita bekerja kan kita keluar sifatnya dalam tabah, sabar, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir menjadi bagian realisasi dari peran manusia sebagai muslimah dalam mengelola di alam muslim. Kemudian ada beberapa contoh perilaku muslim yang memiliki etos kerja tinggi. Yang pertama, dia dapat bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Jadi dia sudah siap ketika dia dimintai pertanggungjawaban, dia sudah siap untuk mempertanggungjawabkannya. Kemudian contoh yang lain, ketika dia sedang bekerja, datang waktu sholat, nah dia menunda pekerjaannya itu
sholat. Terus contoh dalam lingkupan siswa-siswi. Contohnya yaitu yang pertama disiplin, ya. Siswa-siswi itu disiplin untuk berangkat sekolah atau menghormati guru, dan itu merupakan etos kerja yang cukup. Sekian, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, di sini Ibu ada pertanyaan. Bagi yang bisa menjawabnya, ya, dapat dompetnya. Dari Putri atau Putra terlebih dahulu. Di sini ada 3 pemenang. Putra dari pihak Putra atau Putri, dan yang 3 ini ya mau Putra mau Ada juara umum, Bapak. Juara umum. dapat hadiah apa? Ada. Nah, Boleh. pertanyaan yang pertama, ini bagian bisa jawabnya. Yang pertama yaitu siapa yang bisa memberi contoh etos kerja yang tinggi tapi dalam segi Islami atau ibadah? Hafsah? Hafsah bisa menjawabnya? Contohnya, kayak kita berusaha menjalankan kewajiban, juga sunah-sunahnya, sholat sunnah, sholat wajib. Itu kan buat itu sangat kita kerja keras kita untuk mendapatkan kalau udah mau jadi tahu. Iya. Ya, sadar. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan contoh etos kerja tapi di lingkungan sekolah, di lingkungan kita? Ada yang bisa? Dari putranya? Kalau nggak bisa, tidak lagi ke putrinya. Sama aja Bu. Putri, bisa jawab nggak? Kalau putra nggak bisa jawab? Tanggung jawabnya bisa. Coba. Dia lebih giat, lebih semangat, tepat waktu, disiplin waktu, Bu. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Betul, Bu. Betul. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Orangnya buat si kakek. Yang terakhir, siapa yang mau bacakan kembali hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis benar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Hisham bin Amrin qala hadasana Ismail bin Ayyashin an Bahirim bin Sa'din an Khalid bin Ma'dana anil Miqdami bin Ma'di Karobin Zubaidini an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasaba rajulu kasaban asyaba min amalin yadihi wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa walidihi wa qadimihi fa huwa shadaqatun rawahu Ibnu Majah. Artinya Terima kasih untuk Elsa, Salma, dan Sufyan. asik madang. Yang bisa diambil. Sufyan. Apa dulu?
Suka kami jadi amplop.